Suparman Reborn itu adalah orang yang sama sebenarnya seperti aku ya, mencoba bertahan hidup, mencoba memenuhi kebutuhan keluarga. Iya. Berjualan nasi uduk di pasar Wanaraja. Kebetulan alhamdulillah dibantu sama temen. Oke. Kita tuh kejualnya baru 2 bungkus itu kalau nggak salah. Baru 2 bungkus kejual, jangankan buat mainan anak, buat makan di rumah juga ya. Apapun yang aku rencanakan hasilnya habis. Justru yang nggak direncanain, main sinetron Malah terjadi. terjadi. Oke. 120.000 aku bayarin buat zakat fitrah, dan 1 kilo ayam aku kasihin ke istri buat dimasak, dan itu nikmat sekali. Kalian jangan khawatir, apapun yang kalian lakukan, selama hal itu positif, itu akan bermanfaat buat kehidupan kalian. Halo, selamat siang Kang Big Show. Halo, Aduh. apa kabar? Luar biasa. Allahu Akbar. Ini aku dari tadi tuh salpok sama kuncirannya lucu banget. Oh ini? Heeh. Terus Ini- sendiri. Iya, karena terlalu panjang dan kalau misalkan di belakang, ini kalau nyender tuh nggak enak. Asa iklan sampo-nya jadi nanti. Jadi di atas kayak kata anak kecil makanya si Jarjit. Oh iya bener Jarjit. Nih teman-teman buat yang belum tahu ya, pasti udah tahu nggak sih Kang Big Show ini udah aktor kesohor lah di Garut, ya nggak? Iya kan? Juga sih, biasa aja. Dulu tuh main di Suparman kan? Iya, Suparman Jadi Reborn. bomber. Jadi bomber, tukang bengkel. Oke, Jadi nih pasti yang di temen-temen, pasti yang di rumah juga. Takutnya itu Kang Bomber teh nama aslinya teh siapa gitu. Boleh perkenalan dulu mungkin? Oke. Sebenarnya sebelumnya kenalin dulu, nama saya tuh Asep Mulyana. Oke. Sering disebutnya kalau misalkan di teman-teman mah Big Show, karena postur tubuhnya yang gede gitu ya. Dan kalau misalkan di sinetron itu berperan sebagai bomber. Oke. Begitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya penonton juga tahu, karena sekarang tuh di kredit pas openingnya ada ngejeblak Asep Mulyana sebagai bomber gitu. Gitu mereka juga udah pada Oke, tahu. udah kayak tahu. gitu. Kang Asep berarti sebutannya Kang Big. Kayaknya Kang Big Big Show Show. aja. Oke. Gitu. Nih, awal mula nama panggungnya itu Big Show itu karena emang dari diri sendiri atau dari orang lain gitu yang namainnya? Itu tuh jauh ke belakang, nggak apa-apa ya, flashback dulu. Harus dijawab ini. Itu waktu dulu zaman kelas 2 SMP. Oke. Zaman kelas 2 SMP, aku masih inget tuh yang ngasih nama Big Show-nya tuh teman aku namanya Ahmad Fauji. Itu orang Kadungora, kamu tahu Kadungora? Tahu. Nah, dulu kelas 2 SMP sering mabal. Mabal tuh, mabal kan? Tahu lah. Cabut sekolah gitu. Kelas 2 SMP, karena zaman aku dulu kelas 2 SMP tuh biasanya kalau cabut itu ke tempat main PS. Oke. PlayStation, penyewaan PlayStation dulu tuh. Jadi sering cabut berdua aja gitu, satu bangku sama dia. Aku tuh kalau main tuh sukanya tuh ada game namanya WWF Smackdown. Oke. Dan hanya bisa memainkan si Big Show aja. Jadi tiap kali cabut sekolah masuk ke rental PlayStation, aku yang mainnya tuh tokohnya tuh pasti si Big Show-nya itu. Makanya terus aja melekat sampai sekarang. Begitu, aduh, tapi orangnya tuh udah nggak kemana ya, nggak tahu kemana. Boleh teman ini aku. Kang Ahmad, Ya, kalau Ahmad nonton Fauji ya. silaturahmi Silaturahmi lebaran, lah. ngamplop tong hilap. Begitu. Oh, jadi Big Show tuh dari pemain Smackdown. Iya. Jadi ada toko Smackdown dulu. Kamu lahir tahun berapa sih? 2002. 2002 kayaknya nggak kejamanin ya. Tapi aku main Oh iya. pas kecil. Oh gitu. PlayStation main. Smackdown juga main. Yang terus ada yang main sepeda tau nggak? Nah, itu Tri Extreme. Nah, iya Wais, itu. luar biasa. Sama yang Guitar Hero itu. Nah, itu. Oh, kamu juga main. GTA. Nah, pas barengan itu kan ada pemainan PS yang ngehits ya zaman dulu tuh. Smackdown tuh ada sosoknya si Big Show. Tapi itu kan sebenarnya buat cowok ya. Karena terlalu kekerasan Iya, mungkin. betul. Kalau buat cewek mah apa ya? Tapi ada kan yang pemain ceweknya kan? Ada si Haena gitu. Jadi kita jadi flashback dulu ya. Iya. Oke, nih Kang, sebelum Apa? ini bener aku manggilnya Kang apa Mas, mau dipanggil apa ini? Kayak tukang bakso aja, Mas. Apa aja lah. Om. Oke, Om.
gimana ya kalau misalkan Om itu kayaknya gadun banget gitu. Oke. Om, Akang aja ya. Akang nggak apa-apa. Pados Nyunda pisan gitu. Ini mau pakai bahasa Sunda aja nggak apa-apa. Mangga bade dibalar ku Sunda mangga. Ku Arab ge mangga. Iya. Oke. Lanjut. Udah lanjut. Lanjut. Ini Apa tuh? sebelum aku lanjut ke pertanyaan lain, dulu tuh latar pendidikan Kang Big Sow tuh sebelum jadi aktor tuh apa gitu? Kayak gimana? Nah ini selalu jadi pertanyaan tuh banyak orang ya sebenarnya. Pernah mengenyam pendidikan di dunia keaktoran atau dunia perfilman? Nggak pernah. Sebenarnya nggak pernah sama sekali. Jadi ini flashback lagi nih. Gimana ya? Kebanyakan flashback nih kita, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sambil berjalan lah. Jadi sebenarnya basic aku tuh kalau kuliah tuh di Uniga. Oke, jurusannya? Jurusannya manajemen. Oke. Nggak ada basic keaktoran apapun itu. Terus kalau misalkan hobinya juga mungkin ada ya hobi yang sekarang kepake di dunia keaktoran. Hobi nonton gitu. Jadi pas pertama kali aku main sinetron itu sebenarnya sangat sangat tidak ada pengalaman sama sekali. Tapi ya mereka memberikan kesempatan buat aku belajar, memberikan kesempatan buat aku nge-explore diri gitu. Yang alhamdulillah mungkin bisa enggak sekarang juga, cuman agak mengerti lah tentang mengenai teknis syuting atau memerankan sebuah adegan atau apapun itu. Sebenarnya basic mah jauh banget gitu ya, nggak ada sih. Tapi nah memang aku mah orang yang senang mencoba banyak hal. Nah itu dia, mencoba banyak hal, banyak sekali yang pernah aku coba. Sampai ke kalau kemarin waktu sebelum syuting, tapi kayaknya nanti season berikutnya deh. Di-keep dulu aja. Kayaknya bakal ada pertanyaan gitu ya. Terlalu banyak nih. Gak apa-apa, lanjutin aja biar langsung sat. Oh, berarti lanjutinnya aku senang mencoba dunia baru. Jadi aku tuh mencoba mengikuti beberapa komunitas yang ada di Garut. Dari mulai komunitas motor, komunitas olahraga, gede-gede gini juga aku olahraga pernah ya, basket ya. Pernah, terus komunitas motor gitu. Terus yang sampai sekarang masih jalan tuh komunitas stand up comedy Garut. Pokoknya ada itu? Ada. Jadi kalau ada yang baru, aku tuh mau nyoba. Memang nggak sampai expert, tapi hanya ingin mencoba hal baru dan lumayan lah menambah ilmu gitu ya. Iya, betul. Jadi maksudnya, nah ini juga berkaitan dengan dunia keaktoran. Dulu kan aku tuh sebenarnya tuh kalau misalkan belajar secara teknis di dalam sebuah sekolah atau gimana nggak pernah. Cuman aku tuh sering memperhatikan ketika aktor-aktor bermain dalam sebuah film. Itu dari mulai mimik muka, terus reaksi segala macam, karena aku senangnya nonton, jadi seenggaknya terserap lah gitu dalam ingatan gitu. Nah nih ngomong-ngomong tadi kan cukup nyambung ya sama pertanyaan aku yang sekarang. Ini awal mulanya terjun ke dunia entertain sampai akhirnya masuk join ke Suparman tuh lewat casting kah atau gimana tuh? Jadi sebenarnya bukan terjun ya, tapi diterjunkan. Jadi lucu sih. Gimana tuh? Awalnya lucu. Jadi aku kan sebelum main Suparman itu kan kerja di sebuah kafe. Kafe yang ada di bawah di sini nih, di Cafe Balong nih. Aku kerja di kitchennya. Kemudian karena salah satu ownernya itu adalah produser dari Suparman Reborn itu. Jadi lucu kejadian itu seperti ini. Jadi kan aku masih inget tuh, dulu tuh hari Jumat kan kafe tuh otomatis lagi riuh-riuhnya karena mau memasuki Sabtu Minggu high season ya, weekend. Aku lagi preparean, tiba-tiba dipanggil sama ownernya.
Katanya gini, bisa kamu nanti cari orang yang buat kerja di dapur. Waduh, kayak pikir saya ya, kayaknya gue dipecat nih. Aduh, kesalahan apa gitu ya. Ya udah siap gitu. Nyari orang gitu. Alhamdulillah ketemu. Pas tiba-tiba hari Senin itu di WA tuh tahu-tahu dimasukin grup WhatsApp-nya talent Suparman Reborn. Belum tahu aku bakal dapat peran apa, cuman kok aku dimasukin ya. Soalnya kan bidang kerjaan aku nih masak nih. Oh paling aku tuh nyediain buat cateringnya gitu, para pemain atau apa, masih nggak nge. Dari situ hari Seninnya aku fitting baju. Karena kan sebelum syuting tuh ada fitting baju dulu gitu, nyocokin apa kostum buat karakter. Ternyata gue dapat peran. Jadi pas tahu-taunya tuh di sana, wah kok aku juga tahu Suparman Reborn mau dibikin di Garut, cuman kan pemainnya nggak tahu mau siapa aja, dan karakter si Bomber itu kenapa aku nggak pernah tahu siapa yang jadi Bomber, karena ternyata aku sendiri yang dikasihnya gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak casting, nggak ada apa dulu gitu, nggak langsung tiba-tiba. Cuman kan sebelum berjalannya produksi itu ada namanya pilot project. Jadi kita bikin satu episode buat sampel dulu gitu. Nah pas awal-awalnya itu di sana tuh di pilot project, bikin dulu pilot project. Wah yang namanya kaget banget ya. Soalnya kan pertama kali lihat kamera gede gitu. Biasanya kan kamera kalau ya yang kayak gini aja gitu ya, kamera wedding gitu, kamera HP. Ini kamera gede. Luar biasa, kaget terus wah anjir. Jadi dulu tuh ingat tuh masih baru-baru tuh dikasih naskah, suruh dihafalin, sudah hafal di rumah. Pas masuk set blank semua, nggak inget gue mau ngomong apa tuh, nggak inget. Terus ternyata syuting itu di depannya tuh orang tuh banyak, ada sekitar 30 orang. Ada lighting, ada kameramen juga 2 kan. Terus ada soundman, wah banyak banget. Kirain tuh aku sering nonton gitu orang main gitu ya paling nggak banyak orang ya, ternyata anjir banyak banget tuh. Nervous. Berarti itu tuh langsung tag. Langsung tag. Jadi memang benar-benar wah. Kalau ingat masa-masa itu sih ya sampai blank, gue tuh nggak tahu mau gimana gitu. Anjir, orang kudu bilang apa ini, gue harus ngomong apa gitu. Sampai lawan mainnya juga udah maaf ya, masih baru, maaf ya gitu. Berarti waktunya cukup molor gitu. Nah, waktunya cukup molor. Ya, dari situ awalnya tuh ya berarti dari masak dulu, dari kafe gitu. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya bisa ngikutin teman-teman yang lain. Ini ngomong-ngomong soal di dunia entertain, kan Akang tadi bilang berarti dulunya itu di kitchen ya, pemasak lah ya gitu, juru masak. Tapi ini pas kecilnya tuh ada nggak jiwa-jiwa seorang aktor gitu? Pas kecilnya tuh, apa nggak sama sekali? Justru nggak ada sama sekali. Jadi gini, justru masak tuh ada di dalam dunia masa kecil aku tuh ada masak. Karena gini ya, ini cerita dulu aku waktu masih kecil, karena mamah itu adalah seorang pemilik warung. Jadi kalau misalkan mau berangkat sekolah tuh kan harus sarapan, harus apa. Tapi kan kalau pagi warung tuh biasanya meriweuh. Banyak ibu-ibu yang belanja apa segala macam. Jadi kata mama tuh ya udahlah, kalau mau makan kamu masak aja sendiri. Terserah mau masak apa. Dari situlah mulai praktek masak, apa segala macam gitu, di tes gitu. Nggak enak mah udah pasti jelas nggak enak ya. Jadi dari sana karena kebutuhan akan makan itu dan orang tua nggak bisa menyediakan, ini akhirnya aku masak sendiri. Dari sana kok masak itu enak juga ya gitu. Ketagihan juga gitu, sering masak. Dan yang tadi kalau misalkan nyambung, aku selalu ingin mencoba hal-hal baru. Nah itu masak. Jadi gini ya, apapun yang kita lakukan, ya ini prinsip aku ya. Apapun yang aku lakukan dari semenjak kecil gitu, ternyata itu nanti ada manfaatnya.
Jadi kan dulu mah masak itu nggak menjadi lahan bisnis, masak itu nggak jadi pendapatan, masak itu hanya pemenuhan kebutuhan aja. Karena momennya pada saat itu adalah orang tua nggak bisa masak, gitu, nggak bisa dipangmasakin. Tapi kan sekarang sebenarnya masak itu sekarang sudah jadi apa ya? Jadi ladang pendapatan aku lah, gitu. Dan akhirnya menjadi batu loncatan. Jadi main di Superman Reborn itu kan karena masak juga. Kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan bisa membantu dari skill kita yang dulu pernah kita lakukan gitu. Jadi masak, terus yang tadi aku ceritain, aku juga senang otomotif juga. Sebenarnya manfaatnya ada. Jadi dulu sih waktu masih muda, aku tuh berpikirnya gini, ini hanya memakan waktu ya. Killing time banget gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh nongkrong di bengkel, terus memotoran kesana kemari. Tapi ternyata flashback terus di masa depan, hal yang kita lakuin dulu ternyata manfaat juga. Karena kalau sekarang ya kita punya kendaraan, segala main bengkel itu berapa ya, mahal gitu. Benar. Paribasana ngomean rantai gitu, nanaon ganti oli, aku bisa sendiri. Alhamdulillah, segala macam. Misalkan ini itu motor yang di luar itu aku bangun dari apa, dari buluk banget hingga sampai dimodif. hidup. Gitu. Karena ya kata aku juga itu ya, ini misalkan untuk teman-teman yang masih muda, kalian jangan khawatir, apapun yang kalian lakukan selama hal itu positif, itu akan bermanfaat buat kehidupan kalian. Tapi nanti bakalan ada, pasti bakal ada waktunya ya. Pasti bakal ada waktunya. Sampai tuh aku tuh pernah, ini yang paling konyol ya. Aku tuh pernah ke Ranca Ekek, pulang pergi hanya untuk ikutin tukang modif jok. Jadi di Ranca Ekek ada tukang modif jok yang bagus ya. Aku tuh kesana bolak-balik hampir setiap hari, hanya ingin liatin caranya baikin benerin jok itu seperti ini ya. Cuman untuk itu aja, itu tuh berjalan sampai beberapa tahun. Dan ya lucu, dulu mah lucu gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah akhirnya bisa jok sobek sedikit malah aku bisa benerin gitu. Seperti hal-hal gitu. Terus bikin sangkar burung. Aku bisa. Beneran. Sangkar burung aku bisa. Itu belajarnya dari mana itu belajarnya? Aku tuh belajarnya dari Selawi. Ada teman aku di sana. Teman aku di sana di Selawi, di Limbangan kan. Di sana sentra pembuatan sangkar burung. Ya. Aku main, nggak sengaja aku main ke sana. Lihat tukang sangkar burung. Wah, ini kayaknya bagus nih gitu, dari bambu gitu sehingga dibikin, dan itu bernilai jual yang sangat lumayan. Ya, itu lumayan tinggi kan. Kamu juga mungkin tahu ya. Iya. Pas ke sana sampai pada akhirnya aku bikin sendiri tuh alat bornya dari dinamo kipas angin. Aku bikin rakit sendiri. Wow. Aku bikin. Pada saat itu aku nggak kerasa manfaatnya. Cuman yang tadi killing time aja, ngebunuh waktu aja gitu ya. Ngabisin waktu aja. Tapi ini nyambungnya sama sebelum aku masuk ke kafe. Cuma aku masuk ke kafe dulu, aku kan basicnya kerjanya di perkantoran sebelumnya. Selama 9 tahun di. Berarti sebelum terjun ke dunia internet sekarang tuh sempat kerja dulu di kantoran. Di kantoran selama 9 tahun, lama banget kan. Di masih daerah Garut apa? Masih daerah Garut, di kalau kamu tahu tuh di penukaran uang asing. Iya. Nah, di sana di Jalan Pajajaran. 9 tahun aku di sana. Sampai pada teman-teman, kamu masih betah di sini katanya. Ya, namanya juga apa ya, sekarang udah hidup rumah tangga ya, cari yang nyaman, aman finansial ya. Karena aku nggak mau gambling lah kalau misalkan udah berumur gitu, udah punya anak gitu, nggak mau gambling, mau mencoba hal-hal baru. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata aku dipaksa untuk keluar. Dipaksa tuh dalam artian gini, kalau menurut orang-orang COVID itu adalah penyakit, COVID itu adalah virus. Tapi kalau buat aku sih banyak belajar banget dari COVID itu. Banyak belajar banget karena dari makhluk yang kasat mata nggak bisa dilihat itu, banyak pelajaran kehidupan yang aku dapetin gitu. Mulai dari cabut kerja, karena money changer itu kan
kantor yang pertama kali terdampak dari COVID itu, karena kan dia berhubungannya dengan uang asing kan. Iya betul. Otomatis orang luar negeri nggak ada yang main ke sini. Aku tuh paling pertama kayaknya di Garut yang kena COVID. Maksudnya bukan kena virusnya, kena imbas dari COVID. COVID-nya, iya. Gitu. Jadi pas pertama 2020 itu aku tuh udah Resign, udah dirumahkan. Oke. Bingung kan mau ngapain. Nah dari situ skill-skill yang dulu aku punya dipanggil lah. Maksudnya dipanggil tuh, oh ini aku bisa ini loh gitu. Oke. Sampai pas waktu pertama kali itu COVID, aku tuh sempat bisnis itu apa, sangkar burung. Oh iya. Ada modal sedikit, buka pakan burung gitu. Pakan burung ya makanan burung, makanan ayam, terus teh alat pancing kayak gitu. Aku mulai bisnis dari sana, ternyata ya amsyong. Karena permasalahannya bukan hanya, kalau untuk sebuah usaha itu bukan hanya kita hanya tahu luarnya aja, dalamnya nggak tahu. Kalau kata orang ini nih bisnis ini untungnya banyak, tapi ternyata orang-orang itu nggak cerita ruginya tuh apa gitu. Kebanyakan gitu. Ini kalau usaha ini untungnya ini, tapi ruginya kan dia nggak bilang. Iya benar-benar. Akhirnya hancur. Akhirnya usahaku hancur. Berarti itu bertahan berapa lama itu? Bertahan 7 bulan. 7 bulan, oke. 7 Di bulan. masa COVID. Masa COVID. Boro-boro orang mau beli pakan burung, semua orang ketakutan. Iya. Ketakutannya karena takutnya mereka tuh unggas-unggas mereka tuh takutnya kayak kejadian flu burung. Oh iya. Gitu. Jadi pemahaman masyarakat awal-awal kan belum tahu COVID itu seperti apa gitu. Jadi segala macam unggas, hewan apapun mereka ada yang dilepas, ada yang dibakar hidup-hidup. Oke, wow. Gak apa-apa ya ngomong hidup-hidup. Nah gitu dari sana, nah itu mulai bingung nih, gimana, modal udah habis, gue harus ngapain nih, sedangkan kan punya istri, punya anak juga. Modal aku satu-satunya adalah dulu aku punya roda. Roda gerobak gitu ya. Itu dulu aku bikin tahun 2014. Aku bikin 2014 karena aku pengen usaha dulu tuh. Tapi karena kesempatannya belum, tapi jadi si rodanya tuh ada. Nah modal aku itu cuman itu. Bingung ya, skill aku apa nih gitu. Terus aku lihat coba-coba jalan ke Pasar Wanaraja, kamu tahu ke Pasar Wanaraja. Yang aku lihat di sana tuh ya masih biasa aja mereka. Di pasar tuh masih biasa aja. Dan aku lihat orang kan tetap butuh makan ya. Iya. Usaha di bidang makanan kayaknya menjanjikan nih gitu. Nah aku coba berjualan nasi uduk di sana. Berjualan nasi uduk di Pasar Wanaraja. Kebetulan alhamdulillah dibantu sama temen. Untuk permodalannya, untuk lepaknya alhamdulillah banyak orang-orang baik gitu ya. Akhirnya aku mulailah dunia masak itu diasah kembali. Karena kan tiap hari harus masak. Berarti ya. di tahun 2021 itu? Masih 2020 akhirnya. 2020, oke. Kan tadi pakan ternak tuh 7 bulan gitu. Langsung ya mulai di situ dunia masak tuh diasah kembali kan. Caranya bikin nasi yang enak, bulan harum tuh kayak gimana. Terus kan nasi uduk tuh nggak nasinya aja, ada lauknya juga. Iya betul. Mulai dari sana aku mulai mengasah kembali masaknya gitu, sampai ada teman yang buka kedai gitu, sebuah kedai kecil di sana. Nah, aku sendiri yang masak, aku sendiri yang nge-manajemenin, pokoknya segala macam aku sendiri. Jadi seenggaknya sebelum ke kafe yang ini aku juga udah tahu lah sebelumnya gitu. Ada apanya, ada pengalaman dikit lah. Ih, seru banget ya berarti. Seru banget. Serunya itu karena bisa survive secepat itu. Harus ya, karena apa ya, aku tuh seseorang yang bisa disebut jarang ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Iya, apalagi cowok ya. Ya, apalagi cowok, karena orang tua aku tuh selalu menanamkan bahwa kamu percaya nggak kalau misalkan aku sakit, dulu waktu kecil tuh aku dibiarin, nggak pernah di ngemong atau di gimana gitu. Karena dari situ kemudian terbentuk ya, mungkin aku tuh jarang banget ngeluh ke orang tua apapun segala macam, karena menurutku sih mereka tuh sudah apa ya, sudah capek ngegedein kita, ngedidik kita, udah
ya mungkin banyak harapan. Mereka tuh banyak berita yang ingin mereka dengar tuh hanya yang baik-baiknya aja kan. Iya, betul. Dari kita tuh. Tapi semenjak ya dagang nasi uduk itu aku kan nggak pernah ngeluh ya tentang mengenai keuangan apa segala macam gitu. Pastilah dari segi pendapatan itu sangat minim sekali gitu. Tapi karena mungkin ya orang tua tuh peka ya, kayaknya nih anaknya udah ada masalah nih gitu, berhenti kerja, bikin usahanya nggak jalan, terus sekarang mereka dengar aku tuh lagi jualan di pasar gitu. Oh, berarti Akang tuh jualan tuh nggak bilang ke orang tua? Oh, sama sekali. Nggak pernah bilang. Oh, oke. Karena kecuali yang baik-baik ya. Iya. Sebenarnya bukan nggak baik ya dagang juga, tapi kan mereka berharap aku kan dikuliahin. Iya. Mereka berharap anaknya tuh bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Tapi kan kalau menurut aku dagang itu halal. Iya. Cuman permasalahannya di image aja. Dan benar aku merasakan bahwa ternyata perkara berjualan itu bukan hanya di kita membuat barang, ada yang beli terus kita dapat untung, enggak di sana. Ternyata perkara berdagang itu ada mental yang harus kita Iya, benar. ada mental yang harus kita perbaiki, perkuat gitu. Sampai karena gini ya, orang tuh datang ke pasar mau basic lu sarjana, mau basic lu apa, orang datang ke pasar buat jualan, ya itu disamain aja. Pedagang gitu. Pedagang nggak pernah, lu mah ya sarjana ya dihormati enggak. Di situ mah, kirimnya kalau luhur siam malila wae. Nah, hal-hal gitu kan untuk pertama kali aku kaget Iya. digituin sama orang. Apalagi misalkan orangnya mohon maaf ya, orangnya kan kalau untuk di pasar tuh kan emang agak keras gitu. Kayak mamang-mamang ojek, mamang-mamang yang tukang panggul itu kan kalau dia makan tuh buru atuh sambil gimana lah gitu, sambil body shaming mana mah barerat sedang ngaladangan teh cepat sedang gitu. Kaget kan, kok begini ya gitu. Iya. Sampai aku tuh ngedrop, jadi ini gimana mental aku tuh. Tapi ternyata kitanya yang salah. Perilaku seperti itu karena mereka ya lingkungannya seperti itu. Iya. Kita tuh kaget karena lingkungan Belum kita nggak seperti itu, belum terbiasa. Iya. Tapi setelah aku ngefloor sama mereka, ya mereka juga nggak maksudnya orang yang lebih tua aku panggil namanya nggak ngerasa penghinaan gitu. Mang darilah narongkrong wae harupun orang gitu jarajan teu. Yeah. Oh nya senang geus lila teu jajan. Nah, jadi yang salah tuh kitanya. Jadi mau masuk kemanapun ya terserah kita gitu. Yang kaget itu karena akunya belum terbiasa. Yeah. Itu perkara mental yang aku pernah ditungguin sama anak gitu. Dulu kan anak aku tuh paling sering tuh beli mainannya malu masih kecil. Ini datang ke pasar ya mau beli mainan teh gitu. Kita tuh kejualnya baru 2 bungkus itu kalau nggak salah. Baru 2 bungkus kejual, jangankan buat mainan anak, buat makan di rumah juga ya. Gitu. Akhirnya lah saya bungkusin tuh nasi semua. Dibawa ke atas. Diasong gitu. Jam 10 siang aku masih ingat. Ya dimarahin lah, nawarin nasi jam 10 siang, sarapan gak masuk, makan siang belum masuk. Iya. Ngapain gitu. Akhirnya bingung. Jadi dari 10 nasi yang aku bawa tuh mau diasong tuh gak ada satupun yang kejual. Akhirnya aku bagiin aja ke mang atau sarapan kan belum jang. Ini aku kasih, mang ini doain ya gitu. Doain ya. Alhamdulillah dari situ memang tidak berhasil memberikan apa yang anak aku inginkan. Tapi alhamdulillah banyak momen pelajaran buat aku, pelajaran banget lah. Karena selama ini kan yang namanya orang kerja kantoran
setiap hari di depan komputer. Iya, betul. Apalagi namanya valuta asing, aku tuh mantau terus gitu. Hampir dunia luar tuh nggak pernah aku lihat. Dan ternyata dunia ini luas gitu ya. Seluas itu luar biasa gitu, banyak cerita yang belum pernah aku alami gitu, banyak mental yang aku asah di sana gitu. Itu dulu. Ini cukup speechless ya, aku benar-benar speechless banget. Aku kira emang latar belakang Akang tuh ya udah enak hidupnya gitu. Aku kira tuh emang ya udah jadi entertain dunia langsung terjun. Ternyata di balik itu semua panjang banget ceritanya teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang enak ya kalau misalkan. Aku tuh sering gini ya. Ini kamu pernah ngalamin gak sih? Ini hidup aku tuh kayaknya lempeng-lempeng aja. Gini-gini aja gitu ya. Gini-gini aja gitu. Pernah. Nggak pernah ada permasalahan atau gimana. Mungkin Tuhan lagi sayang sama kita. Itu sebenarnya sebaliknya. Ketika kita dibiarin tuh sebenarnya Allah tuh apa ya? Mungkin nggak sayang ya. Bukan yang nggak sayang, ingin memberikan apa ya? Sadar gitu. Iya, kesempatan buat kita lebih dekat, minta lagi ke Allah gitu. Nah itu karena nah ini momen-momen bulan puasa ini agak sedikit nyerempet ke religi, nggak apa-apa ya. Sedikit nyerempet ke agama sih, nggak apa-apa. Ini hanya aku tuh bukan ahli, tapi ini aku berbicara berdasarkan pengalaman aku gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, Allah itu menurutku Allah tuh selalu memberikan pilihan, memberikan kesempatan buat siapapun itu. Cuman kitanya mau nggak nerima kesempatan itu. Ini aku ada cerita. Ini cerita kisah nyata ya. Dulu waktu aku masih kerja kantoran itu ada yang nawarin, temen tuh yang nawarin. Ini masih di dunia jual beli pakan. Ada yang nawarin, mau nggak di daerah Wigoong sana? Kalau dari Cibatu dekat. Iya, dekat. Tapi kalau aku kan dari Garut tuh jauh kan. Betul. Terus apa gitu, jual pakan ternak, ngerti juga enggak. Padahal dulu tuh cukup murah ya. Cukup murah tuh karena kita tuh udah dapat barang dagangannya, terus udah dapat tempatnya tuh selama 1 tahun. Jadi tiba-tiba yang punyanya harus berangkat keluar kota dan itu dibiarin. Si tempat lapaknya itu. Akhirnya aku kabarin adik aku dan dia mau, dibelilah sama adik. Itu tuh karena mungkin adik aku orangnya rajin, alhamdulillah sampai sekarang dia udah punya 2 toko. Itu hidupnya ya misalkan udah bisa settle dari tokonya itu. Padahal kan sebelum ke adik aku itu kesempatan tuh diberi ke aku, dikasihin ke aku kan, informasinya datang ke aku. Cuman kata aku tadi, kitanya yang mau nggak nerima kesempatan itu gitu. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah nyanyiin kesempatan. Betul. Takut anjir. Tapi mungkin Allah itu ngasih rezeki buat adik AA tuh, AA jadinya Akang ya. Ada Akang tuh lewat Akang. Ya gitu. bisa juga. Bisa juga gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi kan maksudnya kalau teman-teman kan suka bilang, aku tuh mau kerja di bidang apa ya gitu. Iya, bingung. Ini bingung. Ini enggak bisa, itu enggak bisa. Kenapa bingung gitu? Soalnya kan banyak kesempatan kalau kita mau. Betul. Kalau kita mau mencari jawaban dari pertanyaan kamu tuh ada sebenarnya. Iya. Asal ada kemauan. Asal ada gitu. kemauan ya. Bener. Contoh kecil. Aku main sinetron juga. Apakah itu maksudnya pernah tersirat juga belum, pernah jadi cita-cita juga enggak gitu. Tapi karena aku mau dulu, kamu mau nggak? Kata teman aku, kamu mau nggak kerja di dapur? Kerjanya masak, preparean, ngakut terigu, aci gitu ya, ke kitchen, terus lewat orang-orang yang lagi nongkrong, aku makan bawa minyak, bawa apa. Tapi kan Allah tuh ngasih rezekinya nggak di sana juga. Betul. Lewat sana justru ada kesempatan buat aku main sinetron. Dulu kan nggak pernah ketahuan mau main sinetron apa enggak. Yang aku tahu adalah aku kerja ya sesuai porsinya, kerja aja gitu. Ya seperti itu.
Berarti rezeki tidak terduga banget gitu ya. Ya. Berarti Akang itu awal mula join lah gitu ya, atau masuk ke dunia entertain itu tahun berapa tuh? Karena kan sempat survive banyak banget tuh. 2021 lah. Oh, 2021. 2021 lah. 2021, 2022. Ya, 2021. Berarti abis dari Wanaraja jual nasi uduk itu langsung ke Balong. Ya, karena bulan puasa. Oh, oke. Bulan puasa kan nggak bisa. Mau gimana jualan gitu. Bulan puasa tuh bingung mau ngapain nih. Akhirnya aku tuh ngubungin teman. Awalnya tuh karena itu. Karena aku tuh banyak temen. Iya, bagus, relasi penting. Ya, Sumpah. ya Relasi itu. penting banget. Penting kan kamu udah ngerasain Iya. kan. Jadi aku tuh bisa disebut orang yang delan lah, gede di jalan. Oh, oke. Jadi, nah itu juga mungkin bisa acting juga dari situ. Karena maksudnya gini kan, dari semenjak SMA, aku tuh selalu malas pulang ke rumah. Oh, Biasa anak maba. cowok. Enggak, sekolah sih sekolah, cuman enggak pulang. Rumah aku kan di Leles. Oh, Sekolah di sini SMA 6 Uluh. di terminal. Ya, terminal. Ya dari pulang sekolah tuh nggak pulang ke rumah. Nongkrong. Tuh enggak, jadi ke rumah temen. Oh. Jadi di rumah teman si A nih 1 bulan penuh. Uluh. Jadi pulang ke rumah tuh cuman ganti baju gitu. Bener-bener ini. Seliar itu. Jadi kan gini. Kenapa? Itu juga kata aku juga tadi bermanfaat ke dunia acting karena gini. Aku tuh main ke rumah teman, berarti aku harus tahu role yang ada di rumah teman itu. Oh iya benar. Misalkan gini, main ke rumah si A gitu. Kebiasaannya tuh adalah orang tuanya itu kalau misalkan kedengar suara adzan, itu harus cepat gitu. Nah, oh ini kebiasaannya gini, ya aku nyobain aja gitu. Nurutin aja, ngikutin aja gitu. Mun istilah zaman sekarang apa sih, lolonokan gitu ya. Oh iya. Sebenarnya aku bukan seorang yang soleh, tapi karena ingin diterima di rumah itu, jadi harus kan berubah. harus berubah. Iya benar. Berarti itu kan memerankan sebuah tokoh. Oh iya. Ya, itu kan sebenarnya bukan diri aku yang sebenarnya. Iya benar. Memerankan sebuah tokoh, anak yang baik, anak masjid gitu. Pokoknya ingin terlihat, ya karena orang ingin diterima lah. Itu cara aku bertahan hidup gitu. Oke. Ya karena kan orang numpang, main di rumah teman, makan di sana, otomatis harus pikanyahin mungkinnya. Betul. Gitu kan. Terus pindah lagi ke rumahnya si B, di sini agak bebas nih gitu ya. Cuman misalkan gini, kalau misalkan makan ya ambil sendirilah, jangan di Asong-asong jangan gitu. diasong-asong gitu, jangan kayak raja. Ya aku bebas di sana gitu. Berubah lagi, memerankan sebuah tokoh orang yang friendly gitu, orang yang gampang deket. Mah lagi masak apa? Ke mamahnya temen aku, mah lagi ini yang masak, ini aku ambil bantuan. Karena aku punya skill masak itu. Bantuan. Dah kan senamanya malah laki-laki gitu. Ya itu. Ya mungkin dunia acting juga di sana. Oke, berarti emang belajar tuh nggak cuman harus di bangku kuliahan. Betul. Ya, tapi dari pengalaman. Justru menurut aku kalau dari pengalaman tuh lebih masuk, Lebih nggak masuk, sih? ya. Ya kan? Iya. Karena kita langsung terjun di lapangannya sendiri. Terjun di lapangannya, self rewardnya juga kita dapatin bener, gitu bener, langsung. Oke. Jadi memang pada saat itu kan aku hanya ingin bertahan hidup ya. Maksudnya bertahan hidup di sana karena jauh kan, rumah aku jauh ya. Kalau misalkan dari rumah ke sekolah tuh harus pertama nih jalan kaki. Jalan kakinya sekitar 7 kilo. Alah. Terus naik mobil pasar. Kalau pagi. Kalau agak siangan dikit udah nggak ada tuh mobil pasar, adanya delman. Naik delman lagi buat ke alun-alun teh. Ke alun-alun Leles. Nah dari sana nggak ada angkot yang langsung. Angkot Leles kan harus ke Pengkolan dulu. Yang langsung tuh cuman bis. Iya bis. Naik bis lah, ngegantung, naik elep ngegantung eta teh. Kan lumayan effortnya teh kan tinggi. Banget. Berarti ya mendingan nginep di rumah temen lah gitu. Oke. Untungnya aku dibebasin. Oh, berarti orang tua tidak terlalu khawatir lah ya. Karena gini yang namanya jadi kan tadi sebenarnya orang tua tuh bukan gak care ya. Mungkin ingin menjadikan anaknya tuh yang sudah budak lalaki mah gitu, kudu jadi seseorang anu overpower gitu ya, kudu menjadi seorang anu kuat gitu. Jadi nggak pernah ditanyain di mana gitu. Yang penting
masih dalam koridor gitu. Iya. Yang penting merenan teka ciri ngarokok lah, teka ciri amit-amitnya minuman keras, merenan ya selama kabarnya masih bagus mah gitu ya. Fine-fine aja sih, karena di rumah juga apa coba masak sendiri gitu. Oh, mandiri banget ya. Mandiri banget gitu. Karena aku anak pertama, cucu pertama juga gitu. Jadi di bawah aku tuh banyak adik-adik gitu ya, banyak banget. Jadi Berarti harapan orang tua itu bener. nah, Bareret itu itu bareret. dia. Itu dia makanya ketika aku jatuh tuh anjir, nasib adik-adik kita gimana gitu ya. Harusnya kan aku tuh jadi ingin tuh jadi percontohan gitu. Inginnya jadi apa ya namanya di lembur gitu kan. Waduh, si A tuh sekarang tuh gimana gitu. Tapi ya yang pasti dari main sinetron itu yang paling utama sih buat aku ya, itu buat aku tuh bisa ngasih kehormatan lah. Buat aku dan keluarga lah gitu ya. Karena kalau misalkan rezeki mah kan itu apa ya, maksudnya tergantung ya. Kalau misalnya rezeki, tapi yang paling utama tuh bisa ngasih kehormatan lah. Iya. Bisa banggain orang tua juga sama keluarga. Nah itu jadi ada perkataan bapakku jadi gini, oh jadi ini hasil dari lu main main di luar gitu, yang tadi gede di jalan tuh, oh ini hasilnya, ya udahlah. Ternyata hal-hal positif yang timbul gitu. Nih, jadi buat orang tua ya yang di rumah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton. Jadi Tapi kalau jangan ditiru juga. kalau anaknya kemana-mana teh pikir positif dulu aja gitu ya. Karena emang siapa tahu nanti Sebentar bisa ini- jadi jejak gitu. Sebentar, ini kayaknya curhat colongan nih. Curhat sendiri ya. Aku bener-bener excited banget. Kalau aku tuh tipe orang yang suka banget dengerin orang cerita gitu. Oh gitu. Jadi kayak orang kalau apalagi kalau soal masalah hidup gitu, secara nggak langsung kan aku juga ikut belajar gitu. Oh gitu. Umur kamu berapa sih? 21. Oh masih muda tuh, masih panjang ya. Tapi harus banyak dipikirin dong dari iya. sekarang. Iya. Berplanning gitu. Nggak usah sih kalau menurut aku mah. Oh, nggak usah. Nah. Nggak usah. Gini ya. Tapi nggak tahu ini. Jadi apapun yang aku omongin nih, kalian yang di rumah yang nonton, jangan ditelan mentah-mentah. Karena filter dulu karena apapun yang terjadi dengan aku tuh mungkin belum tentu cocok dengan pribadi masing-masing. Begini, aku kan seorang S1 manajemen. Otomatis dari permasalahan pengelolaan keuangan itu kan aku ngerasa bisa lah. Ya 9 tahun kerja lah. Secara ini uang buat investasi, ini buat apa segala macam. Tapi ternyata itu kan cuma rencana. Rencana aku kan ketika resign kerja, aku bisa bikin usaha gitu. Karena modalnya udah ada gitu. Aku investasi juga gitu di hal lain gitu. Secara hitung-hitungan bisnis, insya Allah lah gitu ya. Tapi kan Allah berkata lain. Betul. Semuanya habis, semuanya nggak bersisa. Karena apa? Kesombongan. Aku tuh sombong karena sok-sokan bisa Segalanya. ngatur gitu. Bisa ngatur ini ya, aku asa benernya. Asa bener orang berpikiran seperti ini. Ya aku bisa lah resign kerja, aku bisa lah settle dengan apa? Maksudnya tuh dengan wira swasta atau segala macam. Tapi aku ngelupa siapa yang bertanggung jawab atas perjalanan hidup, nasib. Aku lupa ke sana. Aku sombong. Di saat sana aku sombong. Aku ya gue S1. Gue manajemen. Tabungan ada gitu ya. Ternyata habis. Oleh makhluk yang tak kasat mata, Covid. Kamu pernah lihat nggak Covid seperti apa? Nggak pernah kan? Aku kira tak kasar mata teh bisi kutuyul. Enggak. Maksudnya COVID. Itu kan kesombongan. Jadi apapun yang aku rencanakan hasilnya habis. Justru yang nggak direncanain, main sinetron malah terjadi. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah berencana. Tapi kalau untuk apa berencana sih boleh ya. Cuman kan kita harus kembaliin lagi. Kembaliin lagi, ini siapa sih yang punya rencana sebenarnya itu siapa? Gitu lah. Berarti harus ada ruang satu buat nginget siapa Ada ruang. penciptanya. Nah itu ada ruang karena itu ruang itu buat nanti kita membawa
tubuh kita ketika hal itu tidak berhasil kita gapai. Oke. Kebanyakan kan gitu, kecewa, Betul. gitu, stres karena apa? Ekspektasi yang terlalu tinggi mengenai semua hal gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita nerimo, tapi tetap kan hidup juga harus ada target. Betul. Tapi kata kamu tadi harus menyediakan ruang, yang mengparkeun gitu. Keren banget. Begitu. Kok pada tepuk tangan? Karena bener-bener masuk banget gitu. Masuk banget. Ini obrolannya daging semua sih menurut aku. Iya, aku lemak semua. Enggak ngomong nggak ikutan. Timing nih kayaknya. Apalagi masih ada pertanyaannya. Masih banyak yang aku tanyain. Iya. So. Nih mungkin buat sedih-sedihannya cukup ya, karena Cukup. biar kita juga tahulah hidup ke depannya, biar Yeah. yang udah jadiin pelajaran aja. Tentunya ini dari akangnya bisa jadiin pelajaran buat kita semua ya, apalagi anak-anak muda seusia muda. aku yang masih jauh, Nah, itu. harus ada kemauan lah ya. Iya, gitu. Harus banget. Kamu hobinya apa sih? Aku sebenarnya hobinya tuh sekarang lagi fokus ke sosial media, Nah, fashion. Wah, luar biasa. Udah berjalan berapa lama? Soal aku tuh dari dulu ikutan modeling dari kelas 2 SD, makanya ada basic lah. Oh, Gitu. gitu. Cuman karena orang tua aku itu backgroundnya dari pendidikan semua gitu ya, kepala sekolah sama guru, makanya nuntut anaknya udah fokus sekolah dulu, sekolah. Aku juga dulu tuh mau terjun ke dunia Oh, gitu? entertain, bener kan kalau modeling tuh dulu dapat hadiah, Ngomongin ke sana ya. heeh, film, sinetron, terus iklan. Oh, sampai sana. Cuman karena orang tua aku, terus ya udah bolehin katanya, tapi asal harus homeschooling kan, kalau gitu nggak bisa kan, maksudnya kalau dunia entertain Iya. tuh kan harus bener fokus kan gitu. Jadi kalau sekolah tuh harus homeschooling, nggak bisa kita. Terus aku tuh kayak orang tua aku tuh, jadi tiap aku ada job izin mulu kan, merugikan juga gitu ya, merugikan pihak lain. Oh, Gitu. jadi enggak apa ya? Gak ngelanjut lah gitu. Seperti Ya lumayan itu. ya. Agak ada apa ya? Ada cita-cita yang harus dipendam juga ya. Nah itu bener banget. Ini buat ayah ibu aku, mohon maaf ya ini ya. Bener. Tapi kayak aku tuh kadang nyesel sekarang gitu, karena kan ya Kang gini, sesuatu yang mau kita tuju itu harus dipupuk dulu, gak Iya. bisa langsung set Nggak bisa. langsung jadi, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada prosesnya dulu. Betul. Jadi ketika kamu berproses itu memang harus seperti itu, memang Iya. harus ada godaan, ada segala macam. Tapi mudah-mudahan ya kembali lagi lah, kita mah hanya makhluk yang lemah gitu ya. Jadi mungkin jalan terbaik kita nggak tahu kan, betul. jalan terbaik mungkin nantilah rezeki buat kamu di dunia entertain mungkin di umur sekian. Iya. Ketika kamu udah settle dari segi mental, ketika mungkin kepercayaan orang tua kamu juga udah udah matang gitu, daripada banyak kan orang-orang yang misalkan mentalnya belum siap Iya. masuk dunia entertain kan, ya nggak perlu Kaget. diceritain, kaget ya. Kaget. Ya, gitu mungkin buat kamu ya pokoknya husnuzon adalah Betul. ya. Iya. Siap. Ya. Kesibukan Akang tuh sekarang apa selain di dunia entertain ini? Untuk sekarang aku tuh jadi awalnya tuh kan habis syuting tuh ditawarin sama Juragan. Juragan tuh adalah produser aku ya. Oke. Pak Aris Nugraha gitu. Oke. Tawarin mau jualan nggak katanya. Jualannya tuh nasi, telur, tahu dan tempe. Namanya Warung Nasionalisme. Itu harganya 9.000. Sumpah. Sumpah, 9.000. Di mana tempatnya ini? Ini Kita harus datengin. di Paledang di Suci ya. Oke. Jadi sebenarnya tuh konsepnya kita tuh menyediakan makanan murah untuk para pejuang rupiah. Mulia Gitu, banget. seperti mamang-mamang yang punya uang mungkin 10.000, tapi dia masih bisa makan bergizi lah ya. Iya. Jadi kita sediain gitu. Awalnya tuh aku berangkatnya tuh dari sana. Jadi habis main sinetron, aku dorong roda lagi. Oke. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena dulu juga sebelum main sinetron aku kan dagang nasi uduk. Jadi nggak ada shock kultur sama sekali. Ngedorong lagi aja gitu. Aku dagang, sempat buka sih, mau buka di Pengkolan. Tapi karena saking terlalu murahnya, aku jadi agak kagok juga sama warung nasi yang sudah ada kan.
Iya, kita juga harus Ngehargain. ngehargain gitu. Makanya dibikin agak jauh lah di Baledang, di Suci sana gitu. Kalau mau nyobain silahkan nanti ya. Itu Udah bukanya shower. dari jam berapa? Bukanya kalau sekarang sih tutup dulu. Oke. Nah, dari sana itu ada program PPT Jumat Berkah. Berbagi tiap hari Jumat habis sholat Jumat kita ada ngebagiin, kamu tahu PPT besek itu dari Iya. bambu gitunya. Isinya itu makanan itu. Isinya tuh nasi, telur, tahu sama tempe. Itu bagiin free, gratis ya. Di masjid-masjid yang menurut aku tuh banyak orang yang maksudnya bukan orang sana gitu, orang yang bekerja terus mampir dulu karena ingin sholat Jumat gitu. Jadi kan ke rumahnya dia juga jauh, ya, aku kasih Gratis lah ya. gratis Oke. gitu. Bukan aku sih, banyak teman-teman. Oh, berarti itu kayak komunitas lagi bisa join ke sana. Bisa, silakan. Oke. Kalau untuk luar biasa lagi nih, kalau untuk bulan puasa kayak gini, kita tuh ada program tajil gratis. 30 hari dari tanggal 1 setiap hari kita ngebagiin. Ini gimana tuh sekarang akangnya ada tim di sana? Ada atas dasar permintaan Mimin yang terhormat, aku nggak bisa nolak. Oke. Iya. Terima kasih Akang. Ini miminnya harus wajib menyumbangkan ya. Wajib Pokoknya Min. 100 pack. Iya. Alhamdulillah ada teman yang ngebantu teman-teman lain. Oke, kalau gitu tenang lah ya. Tenang. Oke, siap Kang. Nih kita coba nostalgia kali ya. Dulu Akang tuh kan jadi bomber kan di sana. Aku pengen tahu dong, takutnya yang di rumah juga kelewat nonton, gimana sih karakter atau cerita si bomber itu tuh di sana? Oh, tuh si kayak bomber gimana? itu. Jadi si bomber dalam Superman Reborn itu adalah orang yang sama sebenarnya seperti aku ya, mencoba bertahan hidup, mencoba memenuhi kebutuhan keluarga lewat usahanya bengkel. Oke. Jadi sebenarnya bukan bengkel sih, lebih ke tambal ban ya, karena dia tuh ketika ada part motor yang harus diganti, dia tuh harus beli dulu ke tempat lain gitu, karena dia nggak nyediain untuk part-part motor yang mahal gitu. Jadi yang murah-murah aja. Sehari-hari dia kerja di bengkel, terus punya anak 2, terus punya istri agak cerewet. Sebenarnya itu bukan galak ya, istrinya tuh lebih ke apa ya, lebih ke riweuh gitu. Jadi kalau Ibu-ibu lah ya, ibu-ibu, biasa. jadi kalau ada kabar apapun tanpa dipelter terlebih dahulu, dia tuh langsung mengiyakan, langsung nelpon gitu. Wah, di mana ini? Ada kejadian ini nih. Pokoknya riweuh lah gitu. Si bomber itu temannya Suparman. Suparman kan yang kamu tahu lah ya. Kang Damar. Kang Damar yang kemarin kesini. Temennya, jadi dia tuh ojek kan, berarti ojek tuh selalu terkenal dengan motor. Jadi aku sebagai teman tuh selalu membantu. Gitu. Terus ada Budiman juga, teman-teman aku tuh ya gitulah. Sinetron Ramadan sebenarnya itu diperuntukannya buat anak-anak atau keluarga. Sinetron yang tidak seperti sinetron kebanyakan ya, yang selalu ada konflik, percintaan, rumah tangga. Ini enggak. Jadi harapannya tuh gini, sekarang kan orang tuh nonton TV, mereka tuh murni ingin hiburan. Ini nonton TV udah dibebani lagi dengan pemikiran, si Anu tuh ternyata selingkuh. Si Anu tuh ternyata riweuh gitu. Jadi benar-benar buat orang yang seharian kerja di ladang, kerja di sawah, duduk di depan TV tuh ingin tonton, renyah gitu ya. Orang Sunda permasalahannya hilang gas, hilang sendal, yang kayak gitu aja gitu. Tapi ternyata alhamdulillah masyarakat penonton juga seneng kayaknya gitu. Alhamdulillah diterima gitu. Luar biasa sekali. Berarti ramah untuk publik ya. Nah, itu dia. Tapi maksudnya bukan mendiskreditkan sinetron yang seperti itu, enggak. Tetap ada apanya ya, ada pangsa pasarnya lah gitu. Tapi sekarang ada nggak proyek terbaru dari dunia entertain tuh? Di spill sini enggak ya? Boleh nggak ya? Proyeknya sih sebenarnya nanti habis Lebaran akan ada judul baru lagi. Ditunggu aja ya. Nanti jadi ini obrolannya biar
wah mungkin nanti saya diundang lagi ke sini buat membicarakan judul baru. Boleh. Aduh, Mimin tolong Mimin nanti undang lagi. Pokoknya akan ada judul baru gitu aja Min. Oke, siap. Tapi Akang ada kan sekarang tuh lagi bisnis kuliner lah ya. Terjun lagi ke kuliner. Terus tapi ada nggak rencana mau bikin bisnis tapi di dunia otomotif? Ini lucu ya. Sebenarnya kemarin tuh aku tuh habis ada uang sedikit lah beli motor-motor bekas. Ada 3 motor bekas. Aku oprek sendiri gitu. Ternyata Bangornya? Ternyata tidak semudah ngejual kacang goreng. Jadi karena aku tuh basicnya bukan pebisnis. Motor tuh karena hobi. Dioprek lah, dibagusin semuanya, beri partnya yang ori, dicat, dibagusin. Terus ketika aku tawarin ke orang, otomatis orang juga kaget. Ini gue mau nawar berapa nih motor mulus seperti ini gitu. Ini kan pasarannya sebenarnya misalkan pasarannya sebenarnya 5 juta. Tapi karena ini terlalu mulus. Aku nggak kasih gitu. Salah, ternyata mental bisnisku nggak dibawa. Jadi yang dibawa tuh salah bawa aku. Mental hobi yang dibawa. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Jadi, harusnya sih kalau untuk jualin gitunya bawa part-partnya yang biasa aja lah. Yang penting motornya aman, nyaman dan terjual gitu kan. Aku kan enggak. Bawanya yang ini part ini enggak bagus gitu. Bawanya yang ori. Otomatis kan yang ori tuh mahal. Iya betul. Terbalik modal lah ya. Sudah nama. Ngelumuk. Tapi sekarang masih ada 3 motornya. Alhamdulillah kejual 1 kemarin. Jual Sisa modal 2 aja. lagi. Nih 2 lagi nih mau dijual. Bisa hubungi ya Kang Big Sow. Segala. Segala dijual pokoknya yang penting mah halal. Palu gada. Nya, apa lu butuh gua ada. Terus ya aku tuh kan tadi sempet kepoin IG Akang juga. Ternyata ada beberapa video cukup lumayan banyak lah. Itu tuh tentang makanan. Ada nggak rencana jadi food blogger gitu ini teh? Ada nggak terencana? Tadi kan di awal aku udah bilang ya, aku tuh selalu ingin mencoba hal baru. Kayaknya sih kalau dari food blogger enak gitu ya. Orang tuh datang ke suatu tempat, malahan tempatnya tuh tempat makannya tuh belum launching, tapi dia udah duluan. Enak banget gitu. Dibayar pula gitu. Kayaknya enak gitu, aku nyobain. Biasa. Coba-coba, siapa tuh berhadiah. Coba-coba gitu. Ya makanya aku tuh nggak ada yang expert ya, tapi nyoba-nyoba. Karena tantangan juga dari teman-teman. Betul. Jadi tuh teman-temannya termasuk Mimin nih. Jadi selalu dalam candaan mereka tuh follower kamu berapa gitu. Anjir, follower orang masih dikit gitu ya. Orang bukan apa-apa gitu. Maneh lain babaturan orang anjir. Jadi lamun anjing babaturan jeung maneh orang kudu boga follower sabaraha. Followerna. Aduh, cukup aja ya. Sampaikan enggak mungkin mereka mau ngasih tantangan. Iya. Cobalah ngonten gitu. Ngonten sendiri nggak bisa gitu. Sampai kan Mimin tuh gue masih inget tuh bilang senang editan receh. Dia bilang gitu. Ya kudu diteke si Mimin kesebelen pisannya. Singali senang editan mah ciga kumaha sudah pokoknya emang dia nggak bilang apa-apa tapi dengan gestur yang nah asal diremehkeun asa dijejek gitu awak tehnya. Cing Min. Akhirnya aku ngonten. Dan aku kan senang masak juga. Ada satu konten di TikTok yang viral tuh. Penontonnya sampai 3,5 juta. Wih. Gede. Ada tuh gara-gara itu tuh. Akhirnya aku bisa menunjukkan kepada kalian semua bahwa aku juga termasuk orang yang bisa ngonten, termasuk circle mereka. Hanya itu aja. Setelah di aku ya udah selesai. Yang penting tantangan mereka tuh seperti itu, udah aku laksanain gitu. Alhamdulillah gitu. Ada effortnya gitu. Tapi cocok sih kalau misalnya jadi food blogger. Iya sih. Tapi ada akun YouTube gitu nggak Kang? Enggak, tapi aku kemarin tuh sempat diare. Jadi karena terlalu banyak makan apa ya? Jadi makan pedas terus makan yang dingin, makan soda. Paburing saya tenang lambung. Lambung saminggu. Alas ya. Itu bisa naon anjir terkapar. Siga naonnya anjir terkapar mata berdaya teh geuning. Geus siga guling we nya ngarengkol. Diare itu. Kieu nasi bloggernya. Pernah aku kan lihat si Kang Bobby ya yang di sini. Kata kamu nanya gini, aku masih ingat tuh.
sedihnya tuh apa Kang, jadi seorang food bloggernya sedihnya tuh nggak bisa ngontrol makanan. Itu memang benar aku ngalamin seperti itu. Diarenya tuh anjir itu luar biasa gitu. Makanya wah luar biasa tuh, senang banget sama si Bobby itu. Iya, bener. Makanya kuat banget. Lambungnya tuh udah. Tapi katanya Kang kalau misalkan udah gejala nih gitu ya, minum kelapa sama susu katanya gitu, kelapa. kata Kang Bobby tuh. Kelapa muda Kelapa gitu. muda, kelapa Susunya murni. susu murni. Susu itu beruang. Ah, Kita tidak menyebutkan mereknya di sini, susu beruang. susu berang yang iklannya naga itu Ya, itu. terbang gitu. Kumahanya eta lampahanana. Lalampahan. Susu beruang iklan naganya. Susuna sapi. Oh gitu, itu tidak sapi. Oh. Juga itu beruang asli. Beruang bukan susu tuh sih. Nah, nges. Cut. Yuk lanjut. Oke, ini Kang lagi di bulan Ramadan. Hmm. Akang pernah gak ngerasain keajaiban di bulan Ramadan? Setelah selama Akang hidup gitu. Film kreatifnya ini agak mengesalkan. Tapi beneran, aku ada sih. Oke, Tapi jadi termehek-mehek lagi nih, nggak apa-apa ya. gak apa-apa. Di suatu Ramadan Tahun berapa tuh? 2020. Oke, lagi survive-nya ya. Lagi super-supernya. Kewajiban seorang kepala rumah tangga itu kan bayar namanya zakat fitrah. Oke. Jangankan buat zakat fitrah, buat makan nanti sore juga gue tuh belum dapat gitu. Karena apa kan? Oh iya, aku tuh pas berhenti jual nasi uduk tuh jualan kelapa muda. Oh. Gitu, jual kelapa muda karena nggak bisa kan jual nasi uduk masa sarapan ya. Jualan kelapa muda kan ternyata memang kelapa muda cocok buat takjil, tapi kan banyak yang dagangnya juga. Ya itu aku masih ingat pas akhir-akhir aku tuh hari puasa terakhir itu tuh harus ada kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat fitrah. Aku kan 4 ya, aku istri dan 2 anak. Oke. Kalau misalkan itu dikali dulu tuh 30.000. 3 kali 4 tuh harus ada uang 120.000 buat bayar fitrah. Gimana caranya gitu? Nah aku datang ke pasar, sekerja lah, naon lah digawean gitu. Nu penting orang dalam hati berangkat dari rumah tuh masa ini buat zakat fitrah aku nggak bisa dapat nih. Bismillah lah wala berangkat dari rumah, aku parkirin tuh di pasar, ngebantuin teman parkiran karena lagi marema kan lagi ya. Akhirnya dapat gitu, masih kurang nih. Jadi kan kalau misalkan mobil beras nggak masuk ke dalam pasar karena lagi macet-macetnya tuh Wanau Raja tuh kamu tahu sendiri kan kalau lagi macet. Jadi mobilnya tuh karena mobil gede diparkir di jauh seberang jalan dan dia tuh pakai tenaga kuli buat ngangkut. Aku ikutan ngangkutan beras dari truk. Sukarela. Enggak lah, dibayar lah. Oh, dibayar. Kirain sukarela. Dasar. Dan tadi aku mau dapat uang buat bayar zakat. Aku bawa tuh dari sana. 1 karung tuh berapa ya dulu tuh? Pokoknya itu berongan. Wow. Jadi nurunin 1 truk tuh sama berapa orang, dibayar sekian, itu tergantung banyak orangnya gitu. Pokoknya aku dapat lah. Dulu tuh. Masih kurang nih. Apalagi gitu ya. Sampai Kak aku masih ingat tuh ada tukang ayam, aku nggak bisa sebutin namanya, terima kasih banget, aku ingat banget sama kebaikan Anda gitu ya. Jadi karena mungkin dia melihat aku tuh seorang anak muda yang berjuang, dia ngerasain juga mungkin ya, sampai pada akhirnya dia ngasih naon bisa apa yang bisa aku berikan buat kamu. Ya aku bilang ini orang butuh zakat gitu. Akhirnya dia memberikan dan dia juga memberikan 1 kilo ayam, dan akhirnya di jam 2 aku berhasil tuh. Bukan ini bisa aku sebut keajaiban karena luar biasa sekali itu.
Aku ngelakuin semuanya pekerjaan yang belum pernah aku lakukan. Wah. Parkirin motor, ngangkutin beras kan aku belum pernah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah kecumponan dong 120.000 aku bayarin buat zakat fitrah. Dan 1 kilo ayam aku kasihin ke istri buat dimasak dan itu nikmat sekali. Luar biasa itu. Gak tahu kenapa aku tuh kayak habis memenangkan sebuah pertandingan. Aku kayak habis memenangkan maraton gitu. Capek tapi semuanya terbayarkan. Akhirnya kok aku bisa juga gitu. Dengan menggunakan tenaga ini gitu. Karena kan selama ini aku berpikiran bahwa cari duit itu dengan otak gitu ya. Cari duit itu dengan pikiran. Ternyata momennya tuh aku harus nyobain nyari uang dengan otot aku gitu. Dan itu nikmat sekali beneran. Nikmatnya tuh tidak terdefinisikan lah nah ya. itu. Nggak tahu kenapa itu momen-momen tahun 2020 tuh banyak pelajaran banget sih. Luar biasa. Bener sih, ini pengalamannya bener daging semua. Ini cocok banget anak muda wajib nonton episode ini, wajib banget. Aku aja bener-bener kayak tahu nggak sih kayak celengge bengong gitu. Karena ternyata dari raut muka yang serem, ternyata kisahnya bener-bener wah, iya, harus sangat. Jangan di muka aja yang serem. Masa mentalnya tempe. Nah, iya. Gitu. Bener. Kebanyakan kan gitu sekarang tuh. Capek dikit Ngeluh. udah gitu. Ada masalah dengan teman kerjaan atau ada masalah dengan atasan, udah gitu. Padahal di luar sana banyak teman-teman yang berlomba untuk mendapatkan posisi kamu sekarang tuh, gitu, untuk mendapatkan pekerjaan tuh. Pokoknya mah Tong hilap bersyukurnya. ya itulah. Oke. Wah, mantep banget nih Kang. Ini detik-detik terakhir ya. Sambil ngebuburit, aku ada pertanyaan. Apalagi nih? Pertanyaan cepet yang harus Akang jawab. Ini nih babak Ini mah bonus. santai nih. Babak bonus. Kalau tadi makan Biasanya berat-berat, tuh, iya. ini mah ada receh lah gitu. Biasanya tuh di Pemilih 100 tuh kemarin aku dapat Pernah ikutan? ya ada lah 2 kali. Oke, Dapat iya tuh lumayan dibagikan Dapet. ke grup update. cair anjir. Oh, can cair. 3 bulan. Aham. Halo MNC ya. Tolong cairkan. Bakal nonton MNC, mohon dicairkan sebelum Ramadan, sebelum Lebaran tiba. Karena biasanya tuh mereka tuh mencairkannya tuh 3 bulan setelah tayang. Oh, tahun ini berarti kan? Punten MNC. Ya gitu. Biasanya tuh kalau ini babak bonus dapat duit. Ini dapat air Dapat hikmah. NBL 525. Betul. Biasa ngegoreng namanya pinter. Abang aktor gitu ah. Sok ini malah ada ringan-ringan. Jauh tapi cepat ya. Oke. Makanan favorit? Rendang. Hal bodoh yang pernah dilakuin bulan puasa? Buka di jero peti Cegon. Oke. Liburan di pantai atau di gunung? Di pantai. Kalau gak jadi aktor aku akan jadi tukang nasi uduk. satu kata untuk Suparman. Suparman semoga Satu kata. Satu kata ya. Typing. Apa? Stripping. Oke. Stripping bukan typing, stripping. Satu kata untuk Aris Nugraha. Apa ya? Orang tua. Oke. Siapa orang yang paling berjasa dalam karir selain orang tua dalam dunia entertain sekarang? Juragan Aris Nugraha. Oke. Terakhir nih Kang, ini agak serius ya. Pesan untuk Juragan Aris Nugraha. Pesannya, Juragan mohon maaf. Terima kasih sudah membawa saya ke sejauh ini, tempat ini dan ke lingkungan ini. Tidak ada kebaikan yang bisa saya berikan selain mendoakan untuk kesehatan Anda dan semoga kita bisa terus bersama-sama dalam kebaikan. Sedih. Menangis. Alhamdulillah. Akang terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nanti kesini lagi ya. Mimin tolong judul baru, project baru. Tapi Min tong bulan puasa ki Min ya. Hararausnya cepet. Cara raket.
Oke, makasih banget ya. Kamu luar biasa sekali. Akang juga. Oke. Terima kasih hatur nuhun, semoga usahanya lancar, Amin. karirnya lancar. Amin, kamu juga. Terus semoga di bulan puasa ini penuh keberkahan Amin, buat amin, Akang. amin. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dari kita berdua. Jangan lupa follow Instagramnya Kang Big Show, apa tuh? @bigsow. Nah, Terus ini juga ada yayasan juga, Yayasan Bakti Insan Garut ya. Nah itu. Terus nanti kalau misalkan ada teman-teman setelah ini pengen coba join komunitas atau pengen ikut berbagi, itu lewat mana tuh hubunginya? Bisa di DM di IG-nya Bakti Insan Garut atau ke IG aku aja. Kalau misalkan mau collab, mau ikut ngebagiin atau apapun itu, saya tunggu ya. Oke, terima kasih banget Akang. Oke. Ini daging semua ya Daging teman-teman. semua dan lemak. Gak ikutan. Gak ikutan. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.